Pada tanggal 9 Mei 2026, Presiden Rusia Vladimir Putin berdiri di Lapangan Merah untuk memperingati Hari Kemenangan yang bisa dibilang merupakan tanggal paling sakral di kalender politik Rusia. Namun peringatan 81 tahun kekalahan Jerman Nazi sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagi Putin, parade ini lebih sebagai ajang unjuk kekuatan militer dan geopolitik Rusia ke dunia, bukan sekedar peringatan. Bagian terakhir itu penting karena daftar undangan dibuat untuk menunjukkan negara mana saja yang masih sejalan dengan Rusia. Tahun ini jawabannya hampir tidak ada. Parade itu hanya berlangsung 45 menit tanpa tank, peluncur rudal, atau kendaraan lapis baja berat di jalan berbatu. Sebaliknya, parade itu hanya menampilkan tentara Rusia yang berbaris bersama tentara Korea Utara. Dan daftar kepala negara asing yang benar-benar hadir juga dikurangi. Hanya Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar, Presiden Laos Thongloun Sisoulith, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, dan pemimpin otoriter Belarus Alexander Lukashenko yang menghadiri perayaan di ibu kota Rusia. Sementara itu, Perdana Menteri Robert Fico dari Slovakia, anggota Uni Eropa, mengunjungi monumen makam prajurit tak dikenal yang terletak tepat di luar Kremlin, alih-alih menghadiri perayaan di Lapangan Merah. 3 tahun sebelumnya, pada 2023-5, Presiden Asia Tengah pergi ke Moskow untuk berdiri bersama Putin. Mereka melakukannya lagi pada tahun 2024 dan sekali lagi pada tahun 2025. Pada 2026, Perdana Menteri Armenia memberitahu Putin sebulan sebelumnya bahwa ia terlalu sibuk karena kampanye di negaranya. Ruang kosong di samping Putin diam-diam mengisahkan sesuatu yang tak ingin Kremlin tunjukkan. Karena saat dunia memperhatikan garis depan di Ukraina, sebuah bencana yang lebih tenang dan lambat sedang terjadi di belakang Rusia. Satu demi satu negara, dari Kaukasus hingga Asia Tengah hingga Balkan, mulai menjauh. Aliansi yang dibangun Rusia selama 30 tahun mulai hancur berantakan. Beginilah cara Putin kehilangan sekutu terakhirnya dan mengapa Moskow mulai panik. Mari kita mulai dengan Armenia, karena Armenia adalah pengkhianatan yang tidak pernah diduga Moskow. Selama beberapa dekade, Armenia sedekat mungkin dengan Rusia. Armenia menampung pangkalan militer Rusia dan bergantung pada Moskow untuk keamanannya. Armenia juga tergabung dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO yang merupakan jawaban Rusia terhadap NATO. Energi, perdagangan, bahkan kelangsungan hidup Armenia tampaknya sangat bergantung pada Kremlin. Jika Rusia memiliki sekutu sejati di Kaukasus Selatan, itu adalah Yerevan. Lalu datanglah tahun 2023. Selama bertahun-tahun, Armenia mengandalkan Rusia untuk melindunginya dalam ketegangan panjang dengan negara tetangga Azerbaijan terkait wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Pasukan penjaga perdamaian Rusia ditempatkan di sana untuk tujuan itu. Namun saat Azerbaijan menyerang dan merebut wilayah tersebut, Rusia tidak bertindak. Bagi jutaan orang Armenia, ini terasa seperti penelantaran dan bertentangan dengan perjanjian yang ditandatangani Armenia dan Rusia setelah merdeka. Itulah titik baliknya dan alasan mengapa Armenia berbalik arah. Pada Februari 2024, Yerevan membekukan partisipasinya dalam CSTO, aliansi yang seharusnya menjadi perisainya. Perhatikan istilah membekukan. Armenia belum resmi membatalkan perjanjian itu, namun mereka berhenti hadir, berhenti membayar dana, dan bahkan berhenti pura-pura aliansi itu berarti apa-apa. Perdana Menteri Nikol Pashinyan mulai berbalik ke barat menuju Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ia mulai membeli senjata dari Prancis dan India, bukan lagi dari Rusia. Dan pada tahun 2026, ia mulai mencari aliansi lain untuk pertahanan militer. Armenia menjadi tuan rumah KTT Komunitas Politik Eropa di Yerevan. Puluhan pemimpin Eropa datang ke sana. Di antara mereka ada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina pertama yang menginjakkan kaki di Armenia dalam 24 tahun terakhir. Jadi, Armenia, yang dulunya bisa dibilang merupakan negara klien Rusia, menggelar karpet merah untuk pemimpin yang sedang coba dihancurkan Rusia. KTT tersebut juga menjadi kunci dalam langkah Armenia menuju barat ketika Pashinyan berjanji akan merundingkan perjalanan bebas visa antara Armenia dan Uni Eropa dalam waktu 2 tahun saja. Beberapa hari kemudian, Pashinyan absen dari parade Hari Kemenangan di Moskow. Pejabat Rusia mengecam, menuduh Armenia memberikan panggung bagi pernyataan anti-Rusia dan bertindak bertentangan dengan semangat hubungan antara kedua negara.
Putin menyarankan Armenia mengadakan referendum soal masa depannya di Eropa, lalu dengan nada mengancam membandingkan Armenia dengan Ukraina dan mengingatkan bahwa perang di Ukraina, menurutnya, dimulai dari upaya Kiev bergabung dengan Uni Eropa. Itu lebih seperti ancaman daripada nasihat. Inilah yang seharusnya paling dikhawatirkan Moskow. Pada akhir Mei, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Yerevan dan bersama Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan, ia menandatangani piagam kemitraan strategis komprehensif antara Amerika Serikat dan Armenia. Ini memulai kerangka kerja untuk kesepakatan bernama Route Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Internasional (TRIP). Pada dasarnya, ini akan menjadi koridor transit yang melewati Armenia dan Azerbaijan, membentuk dasar bagi perjanjian damai antara kedua negara, sesuatu yang tidak mampu dikelola Rusia selama 1 dekade. Lebih parahnya, TRIP memprioritaskan proyek yang memproses dan mengekspor biji mineral hasil tambang Armenia di dalam negeri, bukan mengirimkannya ke Tiongkok. Hal ini bisa memutus akses Rusia dan Tiongkok dari sumber daya berharga dan memberikan NATO akses ke infrastruktur transportasi vital yang menghubungkan Asia Tengah dan Eropa. Dalam satu langkah sekaligus, Rusia tidak hanya kehilangan sekutu, tetapi juga sebagian kendalinya atas Kaukasus, akses ke mineral, dan sebagian kemampuannya untuk mengangkut barang melintasi Asia Tengah, atau setidaknya menentukan kemana barang-barang tersebut pergi. Namun jika Armenia adalah sekutu mereka yang pergi, Kazakhstan hampir sepenuhnya di luar kendali Moskow. Sebagai pengingat singkat, Kazakhstan adalah negara terbesar di Asia Tengah, berbagi perbatasan darat terpanjang di dunia dengan Rusia. Sebagai bagian dari bekas Uni Soviet, negara ini memiliki banyak etnis Rusia di wilayah utara. Dan poin terakhir, itulah yang sering dijadikan alasan oleh kaum nasionalis Rusia ketika mereka mulai mempertanyakan apakah negara tetangga benar-benar pantas untuk merdeka, seperti yang terjadi pada Ukraina di dekade sebelumnya. Dan sejak tahun 2022, suara-suara tersebut semakin keras. Secara terbuka mempertanyakan perbatasan Kazakhstan dan haknya untuk eksis sebagai negara berdaulat. Tokayev dari Kazakhstan telah melakukan salah satu manuver penyeimbangan paling rumit dalam geopolitik modern. Dia belum memutuskan hubungan dengan Moskow, masih bertemu Putin dan mempertahankan Rusia sebagai mitra impor utama. Namun, itu hanya untuk impor. Di sisi lain, Tokayev diam-diam menolak untuk mengikuti Kremlin ke dalam jurang. Kazakhstan tidak pernah mengakui Republik Boneka Rusia di Ukraina Timur dengan alasan hukum internasional. Kazakhstan menolak integrasi militer lebih dalam di bawah CSTO dan berhati-hati agar tidak menjadi celah bagi Rusia menghindari sanksi Barat. Sebaliknya, perdagangan ekspor Kazakhstan berfokus pada Tiongkok dan Italia. Negara ini juga berupaya mempererat hubungan dengan Turki, menandatangani kesepakatan pada 2022 untuk merakit drone Turki di bawah lisensi. Negara ini juga memperkenalkan Taimas 8X8 pada musim gugur 2025, sebuah IFC yang menggabungkan desain Turki dan Tiongkok tanpa melibatkan Rusia sebagai pemasok militer. Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pertahanan Kazakhstan yang mengawasi kompleks industri militer negara tersebut mengatakan bahwa standar NATO lebih modern dan lebih aman. Ada juga manuver geopolitik. Saat pertemuan 2023 dengan Putin dan pejabat Rusia, Tokayev sengaja berpidato sebagian dalam bahasa Kazakh, bukan Rusia seperti biasanya. Sebagai tanggapan atas semua ini, Rusia secara tiba-tiba menghentikan aliran minyak Kazakhstan ke Jerman melalui cabang utara pipa Druzhba. Rute ini memasok kilang Skwilt yang sangat strategis, yang menyediakan bahan bakar untuk Berlin dan wilayah sekitarnya. Moskow berdalih ada alasan teknis yang tidak jelas, yang hampir tidak dipercaya siapapun. Jerman memiliki opsi pasokan alternatif yang tersedia, tetapi langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi kilang Schwilt. Kazakhstan tidak punya infrastruktur untuk menyalurkan minyak sendiri. Pesannya jelas, lawan kami dan kami bisa menyakiti Anda. Namun inilah plot twistnya. Kini pengaruhnya berjalan dua arah. Sebuah pengadilan di Pusat Keuangan Internasional Astana membuka jalan bagi perusahaan energi negara Ukraina, Naftogaz, untuk mengejar sekitar 1,4 miliar dolar aset Gazprom. Yang merupakan pertama kalinya pengadilan asing secara terbuka mengizinkan pelaksanaan putusan arbitras itu di tanah negara lain. Pemerintah Kazakhstan segera mengambil jarak demi keadilan. Kementerian Kehakiman menegaskan tidak akan menegakkan putusan tersebut, menyebut pengadilan itu ekstrateritorial. Satakiev tidak akan menyatakan perang terhadap Moskow, tapi perhatikan bahwa putusan itu benar-benar terjadi. Beberapa tahun lalu, ide adanya pengadilan di negara sekutu Rusia yang mendukung Ukraina melawan Gazprom terasa mustahil. Azerbaijan adalah negara yang secara teori punya banyak alasan tetap bersahabat dengan Moskow.
Titik balik bis ini dimulai pada hari Natal tahun 2024. Penerbangan Azerbaijan Airlines J28243, sebuah jet penumpang Embraer yang terbang dari Baku ke kota Grozny di Rusia, mengalami kerusakan di udara dan jatuh di dekat Aktau di Kazakhstan, menewaskan 38 penumpang. Penyebabnya menurut pejabat Azerbaijan dan semakin banyak bukti yang muncul adalah serangan tidak sengaja oleh rudal permukaan ke udara Rusia. Rudal tersebut dilaporkan ditembakkan saat operasi pencegatan drone di atas Grozny dan meledak di dekat pesawat. Pesawat rusak itu ditolak mendarat di Rusia dan dikirim melewati Laut Kaspia, tempat pesawat itu jatuh. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuduh Rusia menembak jatuh pesawat itu dan menutupinya selama beberapa hari. Dia menuntut permintaan maaf, pengakuan bersalah, dan hukuman bagi yang bertanggung jawab. Selama hampir setahun, Moskow mengelak tuduhan dan Putin hanya menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf yang samar tanpa mau bertanggung jawab. Itu berlangsung hingga Oktober 2025 ketika Putin akhirnya mengakui dalam pertemuan tatap muka dengan Aliyev bahwa pertahanan udara Rusia yang harus disalahkan. Pada saat itu, kerusakan pada hubungan tersebut sudah terjadi. Tapi itu baru permulaan. Pada Juni 2025, pasukan keamanan Rusia menggerebek rumah-rumah etnis Azerbaijan di kota Yekaterinburg, menahan sekitar 50 orang terkait kasus pembunuhan yang sudah puluhan tahun. 2 orang tewas dalam tahanan. Keluarga mereka dan kelompok HAM menuduh penyiksaan lewat pemukulan dan sengatan listrik. Rusia menyangkal tuduhan dan menyebut 1 kematian akibat gagal jantung. Azerbaijan membatalkan acara budaya Rusia di seluruh negeri dan mundur dari pertemuan parlemen yang direncanakan di Moskow. Sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar untuk mitra yang seharusnya dekat dengan Kremlin. Polisi Azerbaijan menggerebek kantor Sputnik di Baku, media propaganda milik negara Rusia, menahan para jurnalisnya dan menuduh beberapa dari mereka sebagai agen intelijen Rusia yang menyamar. Secara geopolitik, Azerbaijan mulai mendukung integritas teritorial Ukraina, memberikan bantuan kemanusiaan dan energi, serta menjamu Zelensky untuk pembicaraan tentang keamanan dan energi. Dan saat Eropa berlomba-lomba mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, Azerbaijan menjadi penghubung utama dalam koridor energi yang membawa sumber daya Asia Tengah dan Kaspia ke pasar Eropa. Rute ini sepenuhnya tidak melalui Rusia yang sebelumnya dijadikan alat tawar oleh Rusia di kawasan itu. Dari sini, kita perlu bergerak ke barat. Tapi sebelum itu, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membuat video harian yang mengikuti berita di bidang geopolitik. Kembali ke aliansi Rusia yang gagal. Negara barat pertama yang akan kita kunjungi adalah Moldova. Selama beberapa dekade, alat pengaruh Rusia di Moldova adalah Transnistria, sebuah wilayah kecil yang memisahkan diri di sepanjang perbatasan Ukraina, diduduki oleh pasukan Rusia sejak awal 1990-an dan didukung oleh Moskow sejak saat itu. Konflik beku itu memberi Kremlin pijakan permanen, cara untuk menjaga Moldova tetap tidak stabil dan jauh dari jangkauan barat. Moldova berusaha merampungkan bab-bab negosiasi aksesi Uni Eropa, namun Uni Eropa berhati-hati terhadap negara yang belum sepenuhnya mengendalikan wilayahnya. Sebagai contoh, Siprus berhasil masuk ke Uni Eropa, tetapi hukum Uni Eropa tidak berlaku di wilayah utara Turki. Untuk Moldova, Uni Eropa awalnya mengusulkan model serupa, namun kini mengubah pendekatan dan kemungkinan mensyaratkan penyelesaian masalah Transnistria sebelum negosiasi aksesi dilanjutkan. Jadi, Moldova telah mengubah permainannya. Alih-alih negosiasi tanpa akhir mengenai status khusus Transnistria, pemerintah di Chisinau telah beralih ke strategi reintegrasi yang lebih tenang. Pemerintah mencabut hak pajak dan bea cukai khusus bagi bisnis Transnistria dan secara bertahap memasukkan wilayah itu ke sistem ekonomi dan hukum Moldova. Dan Uni Eropa mendukung pendekatan ini. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas bahkan mengatakan bahwa penarikan pasukan Rusia dari Transnistria seharusnya menjadi bagian dari tuntutan Eropa terhadap Moskow. Bagi Kremlin, ini adalah bencana yang terjadi secara perlahan. Pejabat Moldova dan Eropa menuduh Rusia mencoba campur tangan dalam pemilihan parlemen Moldova tahun 2025. Jadi, Presiden pro-Eropa Maia Sandu dan sekutunya tetap bertahan. Moskow kembali menggunakan cara lamanya dengan mencoba memberikan tekanan pada negara-negara secara demografis. Jadi Putin menandatangani dekret yang membuat penduduk Transnistria jauh lebih mudah mendapatkan paspor Rusia dengan menghapus persyaratan biasa seperti tinggal, bahasa, dan sejarah. Rusia pernah memakai taktik serupa di Ukraina yang diduduki dan wilayah separatis Georgia, yaitu menciptakan warga negara lalu mengklaim hak melindungi mereka dengan mengirim pasukan. Tapi kali ini ada tujuan lain yang sedang dimainkan.
Presiden Moldova memperingatkan bahwa tujuan paling mungkin dari gelombang terbaru pasporisasi massal ini bukan perlindungan, melainkan perekrutan. Sebagai warga negara Rusia, warga Transnistria dapat dimasukkan ke dalam sistem wajib militer Rusia dan dikirim ke perang di Ukraina. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh warga di sana. Faktanya, tidak ada satupun survei yang dapat dipercaya mengenai pendapat penduduk tentang perang dan kemungkinan ikut serta di dalamnya. Survei terakhir pada 2016 dilakukan lembaga pro-Rusia tentang bergabung dengan Federasi Rusia, istilah singkat untuk bergabung dengan Rusia. Di sana, mayoritas penduduk sangat mendukung Rusia. Namun menurut Carnegie, saat warga Transnistria diberi kesempatan memilih di pemilu Moldova, mereka memilih Partai Pro-Uni Eropa. Jadi bahkan tidak ada kesepakatan tentang kemana wilayah itu ingin bergerak secara geopolitik. Itu mungkin berarti dukungan untuk perang di Ukraina jauh lebih kecil, sehingga semua upaya Rusia akan sia-sia. Fakta bahwa mereka mencoba taktik itu menunjukkan upaya menghindari pengiriman penduduk kota besar yang lebih berharga ke konflik, karena selama ini mereka terlindungi dari perang. Terakhir, dua teman Rusia di Eropa, Hungaria dan Serbia, telah memungkinkan Rusia mempengaruhi ekonomi dan geopolitik benua itu secara langsung atau tidak langsung. Hungaria bisa dibilang adalah pemerintahan favorit Putin di Uni Eropa. Di bawah Perdana Menteri Viktor Orban, Budapest menunda sanksi, memblokir bantuan ke Ukraina, dan lebih menyalahkan Brussel daripada Moskow. Setiap kali NATO atau Uni Eropa mencoba melakukan pemungutan suara, Hungaria selalu menjadi veto pasti untuk segala hal yang berkaitan dengan Rusia, menunda proyek-proyek jika tidak benar-benar menghentikannya. Era itu sudah berakhir. Pada April 2026, Orban kalah setelah 16 tahun berkuasa ketika partai Fidesz miliknya dikalahkan oleh partai Tiza milik Peter Magyar, dan Magyar mulai menjabat pada bulan Mei. Hampir seketika, pemerintahannya mulai mengarahkan Hungaria kembali ke arus utama Eropa. Pemerintah mencabut keberatan atas paket keuangan Uni Eropa untuk Ukraina dan memanggil duta besar Rusia setelah serangan terjadi di wilayah Ukraina Barat yang dihuni warga Hungaria. Magyar juga mendeklarasikan perang terhadap korupsi, terutama pada sistem yang digunakan pemerintahan Orban sebelumnya. Dia bahkan sampai mulai mengambil langkah untuk menggantikan presiden negara yang diangkat selama masa pemerintahan Orban. Secara geopolitik, Hungaria mulai mengurangi ketergantungannya pada Rusia, dimulai dari impor minyak dan gas. Magyar menyatakan Hungaria tak bisa sepenuhnya lepas dari Rusia karena energi Rusia paling murah dan memperkirakan batas waktu mencari sumber baru adalah tahun 2035. Kemudian ada Serbia, mungkin kasus paling mencolok dari semuanya. Selama bertahun-tahun, Moskow membangun citra Serbia sebagai bangsa saudara karena keduanya ortodoks dan berasal dari bangsa Slavia. Serbia juga punya keluhan besar pada NATO dan Barat yang belum pernah terselesaikan. Dan ketika perang di Ukraina dimulai, Serbia bermain di kedua sisi konflik, mengizinkan warga Rusia masuk ke negara itu tanpa visa, dan kemudian mulai memberikan izin tinggal sementara dalam jumlah ribuan. Pada akhir tahun 2023, diperkirakan ada 200.000 warga Rusia di negara itu. Dan pada tahun 2025, 64.000 dari mereka telah memperoleh izin tinggal untuk memulai usaha sendiri dan melanjutkan hidup di negara yang memiliki hubungan erat dengan Uni Eropa. Serbia menolak memberi sanksi pada Moskwa, mempertimbangkan pengalaman sanksi pasca pembubaran Yugoslavia, meski tak sejalan dengan Uni Eropa dan NATO. Namun ikatan itu juga mulai rapuh. Uni Eropa mengkritik Serbia yang dinilai pro-Rusia, bahkan mengancam pembatasan visa jika Serbia tidak memperlambat penerimaan warga Rusia. Dan dalam sebuah wawancara dengan Politico, di sela-sela konferensi keamanan di Praha, Ketua Parlemen Serbia dan mantan Perdana Menteri Ana Brnabić ditanya secara langsung apakah Serbia benar-benar bisa terus mengklaim hubungan persaudaraan dengan Putin sambil mengejar keanggotaan Uni Eropa. Dia menegaskan bahwa Serbia berbagi nilai-nilai Uni Eropa, mengutuk perang, dan mendukung integritas teritorial Ukraina. Hubungan Serbia dan Rusia bahkan dibantah mentah-mentah sebagai hubungan persaudaraan. Negara tersebut juga telah mengekspor senjata dan amunisi senilai $920 juta ke Ukraina, meskipun secara tidak langsung melalui pihak ketiga seperti Bulgaria dan Ceko. Ketika mendapat tekanan untuk menghentikan ekspor, Presiden Serbia mengumumkan bahwa mereka akan menghentikannya, namun tampaknya berbalik arah hanya beberapa bulan kemudian dengan terus mengekspor ke mitra-mitra Eropa dan tidak peduli untuk menanyakan kemana senjata dan amunisi tersebut berakhir. Meskipun jumlahnya di sini sangat kecil dibandingkan dengan ekspor Amerika Serikat dan NATO lainnya, Serbia memiliki industri senjata yang signifikan yang mengikuti pola Yugoslavia yang pada dasarnya meniru Uni Soviet.
Ini berarti Serbia sebenarnya memproduksi amunisi seperti peluru 122 dan 152 mm yang dapat digunakan Ukraina pada kendaraan lapis baja mereka yang paling banyak, bukan standar 155 mm yang diadopsi oleh NATO. Selain itu, amunisi Serbia jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di barat, sehingga lebih banyak amunisi tersebut dapat menjadi bagian dari paket senjata dari negara-negara Eropa. Ada media berita Rusia yang mengklaim Rusia dikhianati oleh negara kecil berpopulasi sekitar 7 juta yang tidak dekat secara geografis, tak punya sejarah sebagai sekutu Uni Soviet, dan sudah hampir 15 tahun menjadi kandidat Uni Eropa. Jika Anda harus berusaha keras menggambarkan aliansi, itu menunjukkan betapa terisolasinya Rusia di geopolitik global. Mari kita mundur dan melihat situasinya secara keseluruhan. Armenia sedang mendekat ke Amerika Serikat. Kazakhstan yang tertekan namun tidak hancur sedang merangkul Tiongkok dan Eropa. Azerbaijan menggerebek kantor propaganda Rusia dan memperkuat persenjataan dengan drone Turki. Moldova sedang membongkar pijakan terakhir Rusia. Hongaria telah menyingkirkan orang kepercayaan Putin, dan Serbia menolak menyebut Rusia sebagai saudara. Perang Ukraina yang dimulai Putin untuk menegaskan dominasi Rusia atas bekas kekaisarannya justru berakibat sebaliknya. Perang itu menghancurkan mitos kekuatan Rusia dan membuat Rusia tidak lagi diperhitungkan dalam aliansi geopolitik global. Itulah sebabnya kursi-kursi kosong di lapangan merah sangat berarti. Parade tahun 2026 menegaskan Rusia kini hanya mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan kini hal itu bukan lagi pasti karena kepercayaan dalam negeri pada Putin perlahan terkikis. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan tetap berlangganan agar mendapatkan berita terbaru tentang geopolitik global.